nanti bisa mengikutinya sampai akhir. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya teman-teman apakah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Sudah. Belum. Bagaimana kegiatannya? Yang pernah? Kegiatannya itu sama hampir kayak gini Mbak. Jadi dia ada anggota, terus ada pembimbingnya, dan di dalamnya itu kita kayak sharing-sharing, berbagi gitu. Kayak si A punya masalah, si B mungkin punya solusinya, dan sebaliknya gitu. Ada lagi? Ya sama aja sih seperti yang dijelaskan Mbak Nada. Jadi bimbingan kelompok itu kita berkumpul seperti ini secara berkelompok, ada pembimbingnya, di sana kita sharing. Nanti apabila ada yang memiliki masalah, kita cari solusinya bersama-sama. Ada lagi? Semacam kayak pertemuan yang kalau untuk apa ya Mbak, misalnya ada keluh kesah, ada masalah kayak gitu, bisa minta tolong buat solusi sih Mbak, sebenarnya kayak gitu. Itu sih Mbak yang pernah saya lakukan, ikut kegiatan bimbingan kelompok. Gimana, ada lagi? Kalau saya sih belum pernah, Mbak. Sama belum pernah juga, Mbak. Nah, bagus sekali. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Bimbingan kelompok itu yang dilakukan seperti guru BK atau orang-orang yang telah ahli dalam menyampaikan bimbingan kelompok itu, yang diikuti oleh beberapa orang seperti kita ini untuk menyelesaikan suatu topik masalah dan menggunakan dinamika kelompok. Gimana teman-teman yang belum pernah, apakah sudah paham? Iya, Mbak, udah paham. Nah, adapun cara melaksanakannya itu kita lakukan secara berkelompok seperti kita ini, dan kita melakukannya secara duduk melingkar. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu kenapa kita harus duduk melingkar? Ini juga untuk biar kelihatan semua mana yang menyimak dan mana yang menyampaikan keluh kesahnya kayak gitu, Mas. Ya, bagus sekali. Nah, kita duduk melingkar ini agar kita dapat melihat semua yang kita di sini, dan bisa melihat siapa saja yang mendapat itu memberikan ide atau pendapat, dan kita tidak posisinya tidak membelakang. Nah, yang kedua ada itu memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan ide-ide. Nah, itu semua dilakukan dengan cara yang baik. Jadi nanti ketika ada yang mau bicara, silahkan untuk angkat tangan. Nah, dalam kegiatan ini nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kita semua harus saling sukarela. Kita terbuka selama kegiatan ini, terbuka dalam menerima pendapat orang lain. Kita terbuka mengeluarkan ide, pendapat. Nah, teman-teman, nanti saya mohon nanti ketika teman-teman ingin bertanya, diharapkan untuk angkat tangan. Dan jika nanti ada misalnya pembicaraan kita yang bersifat pribadi atau bersifat rahasia, kita semua tidak boleh memberitahukan kepada orang lain atau kemanapun, dan pembicaraan itu harus selama ada di kegiatan ini saja. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita untuk perkenalan lebih dahulu. Perkenalan ini dilakukan dengan cara sukarela ya. Dimulai dari saya Isnaini Nurrohmah. Saya di sini selaku pemimpin kelompok. Saya dari Universitas Bengkulu. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baiklah. Siapa yang ingin memperkenalkan duluan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nada Fitriana, teman-teman bisa panggil saya Nada. Perkenalkan, nama saya Anjas Prayoga. Teman-teman bisa panggil saya Anjas. Yang lagi? Perkenalkan, nama saya Luciati, biasa dipanggil Lucy. Perkenalkan, nama saya Meizan Chandra, biasa dipanggil Ical. Ya, sampai Mbak, saya Lucia Ningsih, biasa dipanggil Anggi. Nah, di sini ada Nada, ada Anggi, ada Meizan, ada Anjas, ada Lucy, dan
alangkah baiknya agar lebih ingat, kita lebih akrab, kita melakukan rangkaian nama. Bersedia? Iya. Nah, caranya mungkin mulai dari kanan atau kiri, mungkin kiri saja. Caranya orang pertama menyebutkan namanya, dan orang kedua menyebutkan nama orang pertama dan namanya, orang ketiga menyebutkan nama orang pertama dan nama kedua dan namanya, dan seterusnya seperti itu. Bisa dilanjutkan? Bisa. Silakan. Nama saya Nada Fitriana, bisa dipanggil Nada. Ada Nada, ada Anggi. Ada Nada, ada Anggi, dan saya Meizan Nurul Chandra, dan saya Meizan. Ada Nada, ada Anggi, ada Meizan, dan saya sendiri Anjas Sabta Prayoga. Ada Nada, ada Anggi, ada Meizan, ada Anjas, dan saya Lucy. Nah, kita semua sudah kenal ya satu sama lain, dan mungkin kita akan melanjutkan kegiatan ini. Apakah sudah siap? Insya Allah Siap, siap. Mbak. Kegiatan kita ini akan membahas satu topik yang mungkin sangat mengganggu pikiran atau mungkin begitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau usul ide topiknya? Mbak, iya silakan. Saya mau mengusulkan kalau hari ini kita membahas topik mengenai ketidakpercayaan diri. Alasannya kenapa? Alasannya karena menurut saya ketidakpercayaan diri itu menjadi suatu masalah dari setiap orang, sebagian besar orang, terutama kami mahasiswa ataupun pelajar seperti itu. Dari teman-teman yang lainnya apakah setuju? Setuju. Nah, pada saat seperti apa sih yang membuat kalian tidak percaya diri? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, silakan. Kalau saya Mbak biasanya nggak percaya diri itu ketika ada di depan orang banyak, karena saya tuh tidak pintar berbicara di depan orang banyak, jadi saya ragu-ragu. Itu saat-saat saya tidak percaya diri Mbak. Iya, ada lagi? Oh, silakan. Kalau saya tuh ya sama seperti itu, di depan umum, di depan orang banyak, apalagi ketika misalkan orang itu meminta kita mengeluarkan pendapat. Saya itu meskipun saya yakin pendapat saya itu bisa diterima, tapi saya tidak pernah berani untuk menunjuk tangan dan mengatakan apa yang sebenarnya menjadi pendapat saya seperti itu. Ya, mungkin ada lagi? Mbak, Ya. kalau saya mungkin lebih sering ke proses pembelajarannya, Mbak. Kan biasanya pendidik atau dosen itu kan sering bertanya kepada mahasiswanya gitu, Mbak. Dan itu disuruh tunjuk tangan untuk menjawabkan. Nah, di saat itu saya tahu jawabannya, tetapi tidak berani untuk tunjuk tangan, gitu, Mbak. Jadi pas murid lain menjawab, kita jawabannya itu benar, dan itu agak nyesal gitu, Mbak. Nah, mungkin ada lagi? Saya Mbak, Ya, silakan. pas itu kan ada dosen kasih pertanyaan di papan tulis ya Mbak. Iya. Dosen itu bertanya kepada mahasiswanya kan, apa ada yang tahu ini jawabannya? Saya tuh tahu Mbak, tapi saya kurang percaya diri untuk menjawabnya. Sudah. Sudah Mbak. Selanjutnya yang terakhir dari saudari Andi. Silakan. Yang membuat saya tidak percaya diri itu Mbak, ketika audiens melihat ke saya, waktu saya kehilangan kata-kata, biasanya tuh kayak nggak paham materi tiba-tiba di depan umum gitu nama. Jadi itulah yang membuat saya sampai sekarang tuh masih suka nggak percaya diri gitu. Nah, selanjutnya mungkin ada faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi ketidakpercayaan diri ini? Ada yang tahu kira-kira? Ya Mbak, Ya, silakan. yang pastinya dari pengalaman pribadi sih Mbak. Ya, lanjut. Pasti faktor utama itu dari diri sendiri, gimana kepribadian orang itu. Ya, mungkin ada lagi? Mbak, Ya, silakan. mungkin faktor lingkungan sosial atau masyarakat, Mbak. Iya. Lagi. Mbak, mungkin faktor dari kebiasaan kita nih udah gimana? Udah nyaman rebahan ya gitu. Ya. Ini lagi. Silakan. Seperti adanya norma atau aturan-aturan seperti itu. Ya, saya akan menambahkan mungkin ada pengalaman dari keluarga ya. Nah, sepertinya teman-teman sudah bosan nih. Baiknya kita melakukan games mungkin ya. Nah, seperti ular panjang, gajah besar, dan semut kecil. Apakah paham? Paham
Paham, Mbak? Nanti saya akan menunjuk satu-satu, nanti kalian bisa menyebutkannya. Paham? Ya. Baiklah, kita mungkin akan mengetesnya terlebih dahulu. Saya mulai, siap ya? Ya, Pak. Mulai dari ular gajah semut, ular gajah semut, ular gajah semut besar. Nggak fokus kan? Benar. Benar. Oh iya, kecil. Baiklah, itu tidak fokus ya. Kita ulangi lagi sekali lagi buat contoh. Ular gajah semut, ular gajah semut, ular gajah semut. Kecil. Ya. Dan teman-teman sini harus fokus ya. Kita mulai, nanti yang salah kita beri hukuman ya. Ya, Mbak. Iya Mbak. Ya, saya mulai. Ular gajah semut, ular gajah semut, ular gajah semut. Kecil. Kecil, Mbak. Ya, mulai lagi. Ya, kecil. Ular gajah semut, ular gajah semut, ular gajah. Besar. Salah. Aku tuh harus pegang. Oh iya, kecil. Mbaknya pegang. Aku terus giliran tes kayak gini. Ya, silakan. Apa tuh, Mbak? Siapa lagi hukumannya? Mau nyanyi, pantun, puisi? Dibantu ya, Mbak? Ya, nanti kita mau bantu. Nah, nyanyi. Nyanyi apa? Biar nyanyi semua. Ya. Nyanyi apa, Mbak? Kok Yang biar tahu semua, Mbak. Lagu yang biar kawan-kawan tahu semua. Lagu apa biasanya? Ya mungkin dari abangnya sendiri. Saya juga nggak tahu. Lagu apa? Mungkin lebih baik hukumannya saya yang menentukan ya. Boleh, Mbak. Balonku dengan huruf kapitalnya di apa sih namanya? Huruf Vokal itu. Ulangi ya. Ulangi. Mungkin saya akan memberikan hukumannya ya. Ya, Mbak. Mungkin nyanyi balonku dan huruf vokalnya diganti huruf I. Bisa? Bisa, Mbak, tapi dibantu ya, Mbak. Iya, silakan. Oke. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Ya, Mbak. Ya, mungkin bisa lebih semangat lagi ya. Nah, sebelumnya teman-teman kan kita udah bahas ketidakpercayaan diri. Nah, teman-teman mungkin tahu apa sih itu percaya diri? Mungkin ada yang bisa menyampaikannya? Mbak, Ya, percaya silakan. diri, Mbak. Iya. Percaya diri itu adalah suatu sikap yakin terhadap apa yang dimiliki oleh diri sendiri, Mbak. Ya, bagus sekali. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan? Ya, silakan. Sikap percaya diri itu adalah sikap kita merasa mampu, yakin melakukan sesuatu hal yang kita inginkan itu dengan yakin dan percaya dengan diri sendiri, Mbak. Ya, sangat bagus. Yang lainnya? Ya, silakan. Jadi menurut saya percaya diri itu adalah suatu sikap di mana kita yakin dengan kemampuan diri kita dan juga kita tanpa ragu menunjukkan kelebihan kita itu kepada orang lain. Ya, ada lagi? Silakan. Lebih itu Mbak, berpikir positif daripada berpikir buruk-buruk terlebih dahulu. Ya, bagus. Silakan terakhir. Ya, Mbak. Ya. Mungkin sikap percaya diri itu kita udah yakin dengan apa yang harus kita omongin tuh di depannya nanti, Mbak. Ya. Baiklah, saya akan menambahkannya sedikit. Percaya diri adalah kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan diri, optimis, bertanggung jawab, objektif, terus rasional dan realistis untuk mengatasi suatu masalah dan menanggulangi secara terbaik dan dapat diterima oleh
di sini kita harus berkomitmen untuk percaya diri. Apa sih yang kita mampu harus kita percayai, dan kita harus mengeluarkan semua apa yang kita bisa, dan kita bisa melihatkannya kepada orang lain, karena pengalaman kan bisa jadi guru kita. Gimana semuanya bisa berkomitmen? Insya Allah Insya bisa, Allah bisa, Mbak. Mbak. Nah, baiklah, bagus sekali. Semoga kita semua bisa selalu percaya diri ya. Ya, Mbak. Mungkin ya, di sini akan menyampaikan kesan dan kesannya selama kegiatan ini. Silakan yang ingin menyampaikan duluan. Mbak, kesannya sungguh luar biasa Mbak dengan adanya bimbingan kelompok ini. Kalau kesannya, semoga kegiatan ini terus berlanjut ya Mbak ya. Selanjutnya, ya silakan. Untuk pesannya terlebih dahulu, saya merasa sangat bersyukur sekali bisa mengikuti bimbingan kelompok ini. Saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan pemahaman yang juga mungkin teman-teman lain rasakan. Dan untuk pesannya, semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut, tidak hanya satu kali seperti ini saja. Ya, selanjutnya silakan. Ya, silakan duluan. Untuk kesannya ya tugas ini sangat menyenangkan, banyak juga manfaat yang bisa kita dapat, jadi mendapat kawan baru, mendapat pengetahuan dan lain-lain. Kemudian untuk kesannya semoga kegiatan ini bisa jadi rutinitas kita. Baiklah. Selanjutnya ada lagi? Sama. Ya, silakan. Untuk kesannya pertama ini menyenangkan karena diskusi kelompok kan kita bisa sharing-sharing, menyenangkan. Terus dari sini juga saya belajar bahwa kita tuh harus percaya diri, jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Terus kalau pesannya yang pertama, semoga kita itu bisa selalu meningkatkan percaya diri kita, dan semoga kegiatan bimbingan kelompok kita ini terus berjalan dan menambah wawasan kita. Nah, silakan mungkin untuk yang terakhir. Menurut saya, Mbak, untuk kesannya pembelajarannya cukup asik dan teman-temannya enak diajak kerjasama. Dan untuk pesannya, semoga ini bukan yang pertemuan terakhir kita untuk kumpul-kumpul kayak gini, Mbak. Nah, sangat bagus sekali pesan dan kesan dari teman-teman semua, sangat baik dan sangat positif. Dan pesannya mungkin kita akan mengatur jadwal lagi ya buat pertemuan kita. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan ini. Sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita bisa bertemu lagi ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.